Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena Bu Kesti juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan jika anak-anak berada di luar rumah. Oke, baiklah anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Ya, jadi pada hari ini nanti yang akan kita bahas yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Baiklah, sekarang kita langsung ke materinya ya. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menyusun kalimat sederhana dari kosakata kegiatan siang hari. Sehingga nanti diharapkan anak-anak bisa menyusun kalimat sederhana dari kosakata kegiatan siang hari. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan siang hari apa saja, lalu kegiatan pada pagi hari apa saja ya pada pembelajaran sebelumnya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi gerak lemah pada suatu tari. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak cepat pada suatu tari atau gerakan tari cepat. Ada juga gerakan tari yang lemah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang pertama yaitu contoh kosakata kegiatan pada siang hari. Ya, tidak hanya kosakata, mungkin kegiatannya juga ya. Entah itu berupa gambar atau apa, nanti akan Bu Kesti berikan pada materi di slide ini. Contoh kosakatanya ada kegiatan, contoh kosakata kegiatan siang hari yaitu ada pulang sekolah, istirahat, tidur, makan, membaca ya. Jadi itu kalau kita tatap muka pasti siang hari anak-anak sekolah, siang hari anak-anak pulang sekolah, maaf salah Bu Kesti ya. Kalau kita pelajarannya tatap muka tidak daring, sudah bisa dipastikan kalau siang hari sekitar jam 12:30 atau jam 1 anak-anak pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, setelah berganti pakaian dan lain sebagainya, cuci tangan terus makan, biasanya begitu ya. Atau istirahat sebentar, entah istirahat itu bermacam-macam, ada yang tidur, ada yang mungkin mengulang pelajaran yang sebelumnya atau pelajaran tadi pagi saat di sekolahan, itu kalau kita tatap muka. Tetapi sama saja, misalkan kita daring juga kita mengulang pembelajaran pada materi sebelumnya atau pada video sebelumnya. Jadi ini adalah contoh kosakata kegiatan pada siang hari. Ada pulang sekolah, istirahat, tidur, makan, dan membaca. Jadi ini membaca apa saja, katakanlah membaca atau mengulang pelajaran yang sudah diajarkan Bapak Ibu Guru atau sudah diajarkan Bu Kesti pada video pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menyusun kalimat sederhana tentang kegiatan siang hari. Ya, jadi anak-anak nanti diharapkan bisa membuat kalimat sesederhana mungkin, di mana kalimat tersebut terkait atau berhubungan dengan kegiatan pada siang hari. Contohnya ya, tadi di slide sebelumnya ada pulang sekolah, ada istirahat, ada tidur, ada makan dan lain sebagainya ya tadi. Oke. Sekarang dari kata atau kosakata pada slide sebelumnya kita akan pada slide sebelumnya kita akan membuat kalimat dari kata-kata tadi yang sudah Bu Kesti berikan pada slide sebelumnya. Dayu, Siti, dan Lani pulang sekolah bersama-sama. Jadi tadi Bu Kesti menggunakan ada kata pulang sekolah ya di slide sebelumnya, sehingga Bu Kesti membuat kalimat sederhananya yaitu Dayu, Siti, dan Lani pulang sekolah bersama-sama. Lalu berikutnya istirahat. Kita buat kata dari kata istirahat yang tadi. Setelah berganti baju, Beni istirahat sebentar. Berikutnya, nah tidur.
Udin tidur siang pada pukul 13.30 atau setengah 2. Di sini Bu Gesti mengambil kata tidur. Kata tidur Bu Gesti buat kalimat menjadi Udin tidur siang pada pukul 13.30. Lalu yang berikutnya, cuci tangan dulu sebelum makan. Jadi tadi ada kata makan ya, pada slide sebelumnya ya, kosakata tadi. Lalu aku mengulang membaca pelajaran. Paham ya anak-anaknya? Nggak sulit kan? Semuanya pasti bisa. Kalau kalian menyimak dengan baik video pembelajaran dan penjelasan dari Bu Gesti ini, pasti kalian semuanya bisa. Baiklah, berbicara tentang mengulang pelajaran, membaca pelajaran yang sebelumnya. Kira-kira sama Bu Gesti diberi pelajaran apa ya? Sekarang kita lihat ya. Nah, ternyata pertemuan sebelumnya itu Bu Gesti sudah membahas tentang tari. Ya, kalau anak-anak masih ingat, silahkan dilihat di video pembelajaran sebelumnya. Di situ Bu Gesti membahas tentang tari. Bahkan di situ ada yang namanya gerak tari cepat dan gerakan tari yang lambat. Ada gerakan tari yang cepat, ada gerakan tari yang lambat. Untuk gerakan tari yang cepat itu sama Bu Gesti sudah diajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Jadi ada 2 gerakan pada tari itu, yaitu ada gerakan tari cepat, gerakan tarian yang lambat. Kalau yang lambat apa, yang cepat kemarin sudah ya. Yang cepat sudah pada pembelajaran berapa ya kemarin kalau tidak salah. Ya, sebelumnya ya. Ya. Baiklah, sekarang gerakan pada tari. Gerakan tari cepat dan gerakan tari lambat. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Gesti, ada dua gerakan pada tari. Gerak tari cepat dan gerak tari lambat. Biasanya kalau gerak tari cepat itu iringan musiknya atau iringan gamelannya juga cepat. Sedangkan gerak tari lambat, iringannya juga lambat. Untuk yang gerakan tari yang cepat kemarin pada pembelajaran sebelumnya sudah, contohnya tari saman, tari jaipong, tari apa lagi ya kalau tidak salah kemarin, tari kecak dan lain sebagainya. Sekarang yang kita bahas yaitu gerakan tari lambat, di mana sudah bisa dipastikan bahwa iringannya juga lambat. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Contoh gerak tari lambat. Jadi ada beberapa tarian yang memang gerakan tarinya itu cepat, ada juga yang gerakannya lambat. Sekarang contoh tari yang gerak tarinya lambat. Nah, anak-anak ada yang tahu? Ini disebut dengan tari gambyong dari Jawa Tengah. Lalu ini tari serimpi, sama semuanya juga dari Jawa Tengah. Kebanyakan kalau dari Jawa Tengah memang tarinya agak lambat. Gerakannya maksudnya. Lalu yang berikutnya ini tari bedoyo. Sama, ini ditarikan biasanya di Keraton Yogyakarta. Biasanya untuk penyambutan tamu, untuk acara-acara tertentu itu ada tari bedoyo. Lalu yang berikutnya adalah tari kipas. Tari kipas ini berasal dari Sulawesi, daerah Sulawesi. Ini gerakan tarinya juga termasuk contoh gerakan tari yang lambat, gerak tari lambat. Oke, ada tari gambyong, ada tari serimpi, ada tari bedoyo, ada tari kipas. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Tadi sudah membuat kalimat, menyusun kalimat sederhana menggunakan kosakata siang hari, menggunakan kosakata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari. Sekarang sudah belajar tentang gerak tari lambat. Paham ya? Oke. Mungkin itu dulu ya anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Besok kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Kerjakan tugas tepat waktu, jangan tunda tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.